Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu salati afdali?" Ya Rasulullah, salat apa yang paling utama ba'dal maktubati, setelah yang fardu itu? Wa ayyu siyami afdal ba'da syahri Ramadan atau kama qala, dan puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, wa kama qala afdalus salati ba'da salatil maktubati, salat yang paling utama setelah salat fardu itu as-salatu fi jawfil laili, yaitu salat yang ditunaikan di pertengahan malam, tahajud. Wa afdalus siyami ba'da syahr Ramadan, dan puasa yang paling utama setelah puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan itu siyam syahrillahil muharram, yaitu puasa yang ditunaikan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 1163, dan riwayatnya tersambung kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadirin, hadis ini memberikan kesan yang istimewa pada bulan Al-Muharram karena disifati bulan ini dengan amalan-amalan yang tidak serupa dengan amal ibadah yang ditunaikan di selainnya. Tidak sama ketika kita tunaikan di bulan Safar misalnya, bulan Rabiul Awal. Demikian seterusnya, setiap waktu memiliki keistimewaannya. Ramadan punya keunggulannya tersendiri, Dzulhijjah punya keunggulannya tersendiri, maka bulan Al-Muharram memiliki keutamaan yang langsung disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bulan yang saat menunaikan ibadah puasa di dalamnya, maka puasa itu menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, apa korelasinya ibadah puasa ini dengan bulan Al-Muharram? Atau dalam bahasa yang lebih lugasnya, apa hikmahnya ibadah puasa ini ditunjuk menjadi ibadah yang istimewa di bulan Al-Muharram? Kenapa tidak disebut umrah misalnya? Kenapa tidak disebut tilawah Al-Quran? Kenapa tidak disebut misalnya sedekah? Tapi yang diutamakan di sini adalah as-siyam atau puasa. Hadirin, seperti kita ketahui, puasa adalah di antara amal ibadah yang saat ditunaikan di waktu yang sama, dalam kondisi yang sama, bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat, sekaligus juga mencegah pelakunya berbuat maksiat. Seorang yang puasa umumnya bukan hanya menunaikan ibadah fardu yang terjaga, sunnah ingin dia kerjakan. Salat sunnah dia tingkatkan, bacaan Al-Quran dia tingkatkan, sedekah dia tingkatkan. Dan inti pada puasa ini yang paling penting adalah ibadah ini memiliki kesan yang istimewa karena mampu dengan menunaikannya secara benar dapat mengendalikan nafsu syahwat manusia, sehingga berpotensi ia meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan mencegah perbuatan terlarang di kemudian hari. Seseorang yang menunaikan puasa tentu tidak akan ia mengorbankan puasanya dengan berdusta. Tentu tidak akan terdorong dirinya untuk mencela, akan menahan tangannya untuk mencuri, akan menahan sikapnya untuk mengerjakan selalu perbuatan-perbuatan yang mulia saja. Itulah siyam, itulah fadilah menunaikan ibadah puasa. Dan dengan inilah kemudian para ulama seringkali memberikan highlight, garis bawah, bahwa dengan menunaikan ibadah puasa itu kita mampu mengendalikan diri. Inti puasa pengendalian diri, inti puasa pengendalian nafsu. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu mencegah dirinya berbuat maksiat. Itulah sebabnya nafsu ketika disebut dengan fujur di antara namanya, lawannya adalah takwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tujuan puasa mengendalikan nafsu, meningkatkan takwa.
Itulah sebabnya ketika 30 hari atau 1 bulan kurang lebih kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, tujuan terbesarnya adalah meningkatkan takwa, mengendalikan nafsu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan menunaikan puasa itu diharapkan takwanya meningkat. Bila takwa sudah meningkat, otomatis nafsunya ditekan. Bila takwa meningkat, taatnya naik, maka maksiatnya ditekan. Maksiat itu cenderung mendorong pelakunya untuk berbuat sesuatu yang terlarang. Perbuatan yang terlarang dalam syariat disebut dengan muharram. Mencuri terlarang, maka mencuri itu muharram. Minum khamar, miras santika itu muharram. Korupsi itu muharram. Berdusta itu muharram. Hukum yang melekatkan pada setiap perbuatan yang dilarang, hukumnya disebut dengan haram namanya. Mencuri itu muharram, hukumnya haram. Korupsi itu muharram, hukumnya haram. Bila kita ingin berlatih meninggalkan segala yang dilarang itu dan memulai pada waktunya kita untuk mempraktekkan itu, di waktu ini saya ingin meninggalkan segala yang dilarang, maka rumusnya diantaranya dalam bahasa Arab, tambahkan al pada nama kalimatnya. Sesuatu yang dilarang muharram, tambahkan al disebut dengan al-muharram. Maka bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah dinamakan dengan Al-Muharram, bukan sekedar ingin mengabadikan nama itu yang memang sudah ada semenjak di zaman jahiliyah dan jadi konsensus kesepakatan bahwa bila tiba waktu itu bulan Al-Muharram itu, maka setiap masyarakat berlatih, setiap masyarakat mencoba meninggalkan segala yang dilarang, disepakati oleh masyarakat pada masa itu. Anda bayangkan zaman jahiliyah saja, kalau sudah masuk Al-Muharram, sudah viral dari masa-masa sebelumnya. Jangan bertengkar, jangan saling membunuh, jangan saling menyakiti. Itu ada konsensus. Maka Islam datang mengukuhkan itu, sekaligus memberikan satu sinyal isyarat bahwa tidak ada perbedaan syariat zaman-zaman Nabi sebelumnya yang ditutup disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya ketika satu di antara bulan Hurum disinggung dalam Al-Quran, di surah ke-9 At-Taubah, di ayat ke-36, ketika Allah mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal arda, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan yang Allah telah tetapkan sejak mencipta langit dan bumi itu, yang mengiringi perjalanan waktu kita setahun ada 12 bulan. Dari 12 itu ada 4 bulan yang terhormat, bulan Hurum. Bulan kita menjaga diri, menjaga kehormatan, mengevaluasi, meninggalkan maksiat. Itulah ketentuan agama yang benar. Maka bila telah tiba di 1 bulan itu, maka jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang.